Kebencian itu pun semakin besar sampai akhirnya ketika Nuna masuk ke kamar untuk tidur, Winda terus-menerus menatapnya dengan tajam tanpa berkedip. Ditengok si Nuna terus kan, Wak. Gak lama kemudian Nuna tiba-tiba menjerit dan berlari ketakutan nih keluar kamar. Dari luar kamar terdengar Nuna menangis sesenggukan. Nah, teman-teman yang pada saat itu masih berkumpul di sana jadi nanya, Nuna, kenapa kau? Itu Winda kenapa? Winda tadi nangis darah, kata. Dia tiba-tiba bangun mau ngejar aku, kata si Nuna, Wak. Bercanda kamu, cuman pula nangis darah nih. Tengok aja gue sendiri kalau gue gak percaya, kata Nuna. Nah, Bagas yang sebenarnya peka dengan hal-hal gaib, Wak, langsung lah itu bergegas menghampiri si Winda ke kamar. Dan seketika si Bagas langsung bilang, kau bukan Winda, kau siapa? Nah, mendengar pertanyaan Bagas, Wak, Winda gak jawab apa-apa nih. Tapi badannya mendadak kaku dan dia menjerit meronta-ronta. Di momen itu Bagas pun sadar bahwa si Winda telah kesurupan. Teman-temannya si Winda pun langsung membawa Winda balik lagi ke ruang tamu untuk disadarkan. Nah, sesampainya di ruang tamu, Wak, Bagas nanya lagi, kau siapa? Kenapa tadi kau nakut-nakutin si Nuna? Nah, Winda sebenarnya mendengar jelas pertanyaan dari si Bagas itu, tapi seluruh anggota tubuhnya itu nggak bisa dikendalikan, Wak. Lalu tanpa sadar dia berkata, Nuna, dia seenaknya dandan di sini. Aku nggak suka, kata dia. Nah, di tengah kesadaran yang sudah mulai hilang itu, Wak, samar-samar Winda melihat Bagas berusaha mengeluarkan sosok yang sedang merasukinya itu. Sementara Winda cuma mampu menangis sambil berdoa di dalam hati. Sosok yang merasuki Winda ini terus berteriak meracaukan hal-hal aneh, Wak. Situasi makin gak terkendali sampai akhirnya Bu Elmi nih, si pemilik rumah, tiba-tiba berteriak, Wak, dari dalam kamarnya. Diam kalian, bawa pergi anak itu, katanya. Nah, semua orang jadi terkejut mendengar teriakan Bu Elmi kan. Seolah nggak peduli dengan apa yang terjadi, Bu Elmi hanya meminta mereka pergi kalian semua dari rumah aku, katanya. Akhirnya mereka pun bersama-sama membawa si Winda ke masjid yang letaknya memang gak jauh dari rumah Bu Elmi. Tapi sayangnya, Wak, waktu dibawa ke masjid ini kondisi Winda malah makin jadi parah. Nah, si Reza, Wak, kawan cowok satunya lagi yang memang ternyata juga punya kelebihan itu, akhirnya ikut, Wak, turun tangan dan berusaha menyadarkan si Winda. Di momen itu aku udah gak ingat lagi Nadia apa yang dilakukan sama si Reza sama kawan-kawan aku. Karena di saat yang bersamaan kalian tahu Winda merasa jiwanya ini sudah pergi ke suatu tempat yang sangat asing, Wak. Dalam penglihatan si Winda, dia melihat dia ini kayak digiring oleh banyak makhluk seram dengan wujud yang berbeda-beda. Aduh, merinding. Ada sosok orang tanpa kepala, Nadia. Ada macan, ada kuntilanak, ibu-ibu parubaya, ada anak kecil, banyak lah. Mereka semua ini, Wak, menggiring Winda menuju ke bangunan megah yang tampak seperti istana atau kalian. Dan ketika pintu gerbang istana itu dibuka, Winda langsung sadar bahwa apa yang sedang dilihatnya itu bukanlah dunianya. Masuk ke mana dia nih? Nah, gak lama kemudian, Wak, dari dalam istana keluar nih seorang perempuan cantik kali. Nadia, cantik kali katanya, macam ratu betulan. Terus perempuan ini bilang, kemarilah nak, kau akan bahagia di sini, kata si perempuan nih. Nah, karena Winda udah sadar kalau